Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketujuh, materi pada mata kuliah Kapita Selekta Dasar, kita akan mengkaji terkait teorema Pitagoras. Nah, sebelum mengkaji memperdalam secara berkelompok, ini ada sedikit pengantar terlebih dahulu terkait materi teorema Pitagoras. Oke, ini sudah di-share untuk materi teorema Pitagoras. Oke, di sini pertemuan ke-7 kita materinya teorema Pitagoras. Nah, di sini ada gambar patung dari Pitagoras, penemu teorema Pitagoras ya. Lalu di sini ada seperti yang kita ketahui bahwa teorema Pitagoras itu teorema pada segitiga siku-siku di mana sisi siku-sikunya itu kita notasikan dengan A, dan satunya lagi dengan B kecil, lalu sisi hipotenusanya itu dinotasikan dengan C gitu ya. Nah, segitiga siku-siku ini untuk memperoleh sisi hipotenusa ini bisa kita peroleh dengan rumus C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa lihat penjelasannya sisi siku-siku atau sisi penyiku yang pertama kita notasikan dengan A kecil dan sisi penyiku yang kedua kita notasikan dengan B kecil. Lalu sisi miring atau sisi hipotenusa kita notasikan dengan C kecil. Jadi ini teorema Pitagoras berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa juga AB kuadrat ini sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat gitu ya. Oke, ini secara notasi matematikanya seperti ini. Untuk teorema Pitagoras, coba secara kata-kata atau secara harfiahnya seperti apa. Nah, ini teorema Pitagoras di sini merupakan teorema pada segitiga siku-siku. Jadi, jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat hipotenusa gitu ya. Jadi teorema Pitagoras di sini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada segitiga ABC siku-siku di C dengan BC itu sama dengan A kecil, AC itu sama dengan B kecil, dan AB ini sama dengan C kecil. Nah, maka dapat dituliskan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini untuk pembuktian dari teorema Pitagoras di sini bisa menggunakan konsep luas daerah ya. Untuk pembuktiannya, nanti pembuktiannya bisa dikonstruk sendiri, nanti dijadikan sebagai tugas. Oke, nah ini ada beberapa gambaran untuk kita mengetahui bahwa teorema Pitagoras ini bisa kita gunakan ini untuk menyelesaikan beberapa kasus gitu kan ya. Ini beberapa konteks penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan nyata, konsep tangga ya. Ini pada tangga yang seperti ini ya. Jadi ini ada tinggi tembok, terus di sini ada panjang ataupun ya ini ya panjang dari lantai atau tembok yang mendatarnya. Ini berarti sisi siku-sikunya, lalu yang tangganya di sini adalah sisi hipotenusanya gitu kan ya. Oke, jadi untuk ketinggian tembok sekian, terus ada lantainya, panjangnya sekian gitu kan ya. Jadi nanti butuh panjang tangganya berapa nih dihitung gitu. Terus ini juga tenda gitu ya. Jadi untuk memasang talinya gitu kan, ini juga ada konsep teorema Pitagorasnya. Di sini ada sisi tegak, terus siku-siku ini ke
datar ya, ke tanahnya yang datar. Terus ini panjang tali yang dibutuhkan ini kita menggunakan konsep teorema Pitagoras. Selanjutnya ini ada kasus ini ya, sumur timba dari sumur ya. Jadi di sini ada berapa sih tali yang dibutuhkan gitu kan ya untuk sumur di sini ya, menggunakan konsep teorema Pitagoras. Selain di dalam kehidupan sehari-hari, ini juga penggunaan teorema Pitagoras bisa digunakan dalam penyelesaian soal-soal dari bangun ruang maupun bangun datar ya di sini. Sini untuk mencari diagonal bidang ataupun diagonal ruang ini harus menggunakan konsep teorema Pitagoras untuk penyelesaiannya. Terus ini juga untuk yang segitiga, ini untuk mengetahui tingginya, kita gunakan konsep teorema Pitagoras ya. Ini untuk segitiga siku-siku. Terus ini juga untuk mengetahui tinggi jajar genjang, bisa menggunakan konsep teorema Pitagoras. Oke, ini juga ada beberapa masalah yang lainnya. Misalkan ini ada menghitung apa ini? Gambarnya ini gambar piramid. Kita bisa gunakan di sini ada segitiga siku-siku, di sini yang merah. Jadi di sini nanti sisi yang ini berapa gitu kan ya panjangnya. Ini gunakan teorema Pitagoras. Begitu juga untuk menghitung tinggi gedung gitu ya. Ini juga bisa gunakan konsep teorema Pitagoras. Atau ini tali ya, tali yang dari patok bawah ke ujung sini berapa panjangnya, dibutuhkan panjang berapa. Ini menggunakan konsep teorema Pitagoras. Selanjutnya, ini untuk tugas pembuktian teorema Pitagoras ada beberapa gambar, sebenarnya masih banyak gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk pembuktian teorema Pitagoras. Kalau cara-caranya lah ya, ini ada beberapa cara, ada 4 cara pembuktian teorema Pitagoras di sini. Nah, ini tugasnya pembuktian teorema Pitagoras dengan menggunakan keempat cara ini gitu ya. Ini untuk tugas individu nantinya. Selanjutnya untuk latihan yang harus dikerjakan ada 6 soal, bisa dibaca, bisa dikerjakan sendiri untuk penerapan konsep teorema Pitagoras. Oke, mungkin untuk pengantar untuk materi teorema Pitagoras cukup diakhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.